Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya Suandoko Roslim senang bisa berjumpa dengan saudara-saudara dalam acara ini yang dikhususkan sebagai tempat belajar bersama untuk hamba-hamba Tuhan. Saya ingin kita memikirkan bagaimana pelayanan kita sebagai hamba Tuhan akan bisa berkembang. Dan pelayanan yang hendak kita bicarakan mempunyai warna khusus, ciri khusus, yaitu pelayanan penggembalaan. Pastoral leadership, kepemimpinan yang menggembalakan. Lebih dulu kita hendak melihat bagaimana situasi di dunia yang ada dalam pengembangan kepemimpinan. Dalam semua organisasi, baik pemerintah maupun swasta, ada cara-cara untuk mengembangkan kepemimpinan yang dijalankan. Yang paling jelas yaitu dalam dunia militer. Di situ ada jenjang-jenjang kepangkatan. Semakin tinggi pangkat seorang, semakin luas tempat pelayanannya, kepemimpinannya semakin besar. Mulai dari barangkali waktu mendaftar sebagai tentara, terus masuk sebagai tentara, dilatih, kemudian mendapat pangkat, pangkatnya naik terus, jenjang kepangkatannya naik terus, mulai dari sersan, letnan, mayor, dan kolonel, lalu mungkin sampai ke jenderal. Semuanya ada jalur khusus, ada jalurnya, semua ada persyaratan khusus. Dan dapat dinilai apakah seorang sudah mampu memimpin, mampu naik pangkat atau tidak. Dan penilaian di dalam dunia militer itu tidak hanya berkaitan dengan keterampilan menggunakan senjata, keterampilan mengorganisir pasukan, tetapi juga karakter kepemimpinan ditekankan sekali. Di perusahaan-perusahaan juga seperti itu. Ada jenjang-jenjang kepemimpinan yang harus dilalui oleh seorang yang baru masuk, direkrut menjadi pegawai dari sebuah perusahaan, dan kenaikan pangkatnya tentu juga diikuti dengan kenaikan honorarium. Semua harus mengikuti jalur persyaratan tertentu. Bagaimana dengan gereja? Untuk gereja, kalau kita mengambil contoh dari gereja Katolik, di situ kita juga melihat ada jalur pengembangan kepemimpinan yang jelas. Siapa pemimpin, siapa yang dipimpin, level kepemimpinan sampai di mana, dan setelah itu akan menjadi apa, ada semua. Semua mengikuti persyaratan, kriteria, ada ujian, ada evaluasi, dan seterusnya. Gereja-gereja Protestan yang mainstream, yang fundamental, yang sudah usia lama sekali, biasanya juga mempunyai jalur-jalur pengembangan kepemimpinan. Dan tidak dapat disangkal, dalam enterprise, dalam suatu kerja besar, korporat, dunia militer, dan sebagainya, kalau jalur-jalur kepemimpinan, jalur-jalur pengembangan kepemimpinan itu ada dan jelas,
maka organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Kalau tidak ada, biasanya orang ambil jalan suka-suka. Bagaimana dengan gereja-gereja Pentakosta dan karismatik? Kita tidak perlu merasa malu, merasa bersalah kalau mengakui bahwa di dalam gereja aliran Pentakosta karismatik, jalur kepemimpinannya, jalur pengembangan kepemimpinannya tidak jelas. Lalu apa yang menjadi persyaratan utama kalau mau menjadi pemimpin dalam gereja Pentakosta karismatik ini? Pertimbangan utama yaitu seorang harus sudah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Dipanggil untuk melayani. Pelayanan itu adalah panggilan, bersumber dari panggilan Tuhan. Dengan kata lain, kita tidak mendaftarkan diri sebagai sukarelawan, sukarelawati karena melihat ada kebutuhan di lapangan, mendaftarkan diri dengan sukarela untuk memimpin umat Tuhan. Tidak ada itu. Tuhan harus memanggil. Kita tidak memanggil diri kita sendiri. Selanjutnya juga, apabila seorang sudah dipanggil oleh Tuhan, dan itu kelihatan dalam kehidupannya, ada pertumbuhan rohani, ada keseriusan, ada komitmen untuk melayani. Maka berikutnya yang harus dilihat yaitu kita harus belajar hidup kita dipimpin oleh Roh. Panggilan Tuhan, pimpinan Roh adalah dua hal yang berjalan bersamaan. Bagaimana dengan pendidikan teologi? Di banyak gereja Protestan, Pentakosta karismatik, pendidikan teologi tidak diharuskan. Kalau ada bagus, tetapi tidak menjadi keharusan. Kita perlu tahu bahwa pada awalnya dari kelahiran aliran Pentakosta, khususnya di awal kelahirannya, aliran ini anti dengan pendidikan teologi karena mereka melihat para hamba Tuhan yang punya pendidikan teologi yang tinggi, ternyata hidupnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Walaupun tentu tidak semua. Lalu itu menjadi kendala bagi hamba-hamba Tuhan Pentakosta karismatik mengikuti pendidikan teologi. Padahal kalau bisa itu bagus. Kita hendak melihat di dalam cerita mengenai Petrus. Setelah dia gagal mengikut Tuhan, dia menyangkali Tuhan 3 kali. Tetapi kemudian Tuhan mencari waktu khusus untuk memulihkan Petrus kepada panggilannya. Sebetulnya Petrus sudah merasa hancur, tidak ada lagi harapan untuk melayani masa depan. Karena itu dia katakan kepada teman-temannya, aku mau menjala ikan, kembali ke profesi yang lama. Dan beberapa teman yang lain ikut. Di tepi pantai Tiberias itulah Tuhan Yesus bertemu dengan murid-murid, dan secara khusus Tuhan mau memulihkan Petrus. Karena itu Tuhan bertanya kepada Petrus, Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan bertanya sampai 3 kali.
Dan tiap kali Simon Petrus menjawab, Tuhan, Engkau tahu, aku mengasihi Engkau. Sudah ada pertobatan, sudah ada perubahan dalam diri Petrus, dan dia siap untuk melayani. Lalu Tuhan katakan kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali juga Tuhan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. 2 kali Tuhan katakan, bosko, berilah makan domba-dombaku. 1 kali Tuhan katakan, poimano, rawatlah, peliharalah domba-dombaku. Nampaknya tugas memberi makan itu mengambil porsi 2 kali lipat dari tugas merawat yang sakit, menyembuhkan yang luka-luka, menjaga dari terkaman binatang buas. Yang lebih banyak harus dilakukan oleh seorang gembala, yaitu memberi makan domba-dombanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita ditantang sebagai hamba-hamba Tuhan untuk memberi makan makanan rohani kepada umat Tuhan. Dan makanan rohani yang sehat, yang akan membuat umat Tuhan bertumbuh, tidak lain adalah firman Tuhan. Kita memberikan makanan firman Tuhan sesuai dengan asupan tingkatan yang kita pikirkan mereka mampu untuk menerimanya, mampu untuk mencernanya, agar mereka bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Lalu tugas bosko dan poimano ini oleh Tuhan, seperti dia ingatkan Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Panggilan melayani haruslah berdasarkan kasih kepada Tuhan. Tidak ada motivasi yang lain bagi seorang hamba Tuhan untuk melayani kecuali mengasihi Tuhan. Hanya dengan modal ini, seorang hamba Tuhan akan berhasil dalam pelayanannya. Tetapi kita tahu bahwa dalam kehidupan dunia pelayanan, tidak semua orang melayani Tuhan karena mengasihi Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang melayani karena mau cari panggung, membangun kemasyhuran, selebriti sebagai dirinya sendiri. Ada yang lain yang melayani Tuhan oleh karena dimotivasi untuk mencari nafkah. Pelayanan menjadi ladang untuk mencari nafkah. Memang firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang bekerja patutlah mendapat upahnya. Memang itu tidak salah. Tetapi bukan itu motivasi pelayanan kita. Kita mengasihi Tuhan oleh karena kita melayani Tuhan oleh karena kita mengasihi Dia. Dari waktu ke waktu kita perlu mengevaluasi. Seperti Tuhan bertanya kepada Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Kiranya pertemuan kita kali ini akan berbicara kepada hati kita dengan pertanyaan yang sama seperti Tuhan berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Semoga kita bisa berkata seperti Petrus juga, Tuhan, engkau tahu, aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan berkati saudara.